Tuhan Yesus yang saya dan kami muliakan di tempat ini. Tuhan, pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu yang ajaib itu. Firman-Mu yang penuh kuasa itu. Tuhan, pakai bibir lidah hamba-Mu ini dari ujung rambut sampai ujung kaki. Biarlah Roh Kudus saja yang berbicara di tempat ini. Berkati gereja Kristus Injili Jemaat Cana di tempat ini Tuhan. Khususnya buat Pak Gembala yang luar biasa ini Tuhan. Juga jemaat-jemaat yang ada yang hadir di tempat ini, kalian semua akan diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, berbicaralah, kami siap untuk mendengarkan apa yang Engkau kehendaki di jemaat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih buat Pak Gembala yang keren ini ya. Saya tadi berbincang sedikit tentang gereja di tempat ini. Luar biasa. Pak Gembala ini tidak ada janjian sama saya ya. Jadi tema khotbah hari ini adalah khotbah yang khusus buat Pak Gembala dan buat jemaat. Jadi berkatnya dua. Mau kenalan sama saya tidak? Mau ya? Nama saya itu Hartono. Ada? Hartono apa kabar? Nama saya Hartono, nama baptis saya Henok. Kalau disambung, Henok Hartono, jangan Hartono Henok ya. Kenapa? Karena Henok itu pemberian dari Tuhan Yesus. Setelah dibaptis, saya dapat nama Henok. Habis itu saya baca waktu itu. Siapa Henok itu? Ternyata Henok adalah orang yang sangat terpandang di mata Tuhan. Dia nggak mengalami kematian, dia diangkat hidup. Salah satu orang yang diangkat hidup-hidup. Siapa lagi yang diangkat hidup-hidup? Elia. Bu, nanti tak traktir makan ya Bu ya. Jawabannya mantul, mantap. Betul, nyambung terus ya Pak. Hebat nih Mas. Lihat, gambarnya sama aslinya ganteng mana yo? Hah? Aku tak mulai ya. Enggak ya, ini bercanda. Kenapa saya suka bercanda? Nama saya bahasa Mandarinnya Li Chi Lai, dipanggil Alai. Alai artinya, lu kok gono nih? Alai artinya, pinter mana Bu? Saya gono permen tak kei kan Bu. Jadi alai itu artinya lebay. Jadi jemaat di sini boleh manggil saya lebay. Makasih Pak Gembala. Ya, jadi kalau ketemu saya di jalan namanya lebay. Jangan Henok lagi ya. Lebay, kamu ganti sekarang ya. Ya, mari saudara. Tadi WA-nya luar biasa. Dia bilang diganggu terus sama iblis. Pada waktu saya khotbah pertama kali dan berapa ya 3 atau 4 kali, iblis itu sama dengan WL ini. Iya, nyerang saya. Saya kalau mau berjalan di mobil, watuk pilek. Waduh. Cuma batinnya nih, iki ngene mimbar, hacing, nah. Nanti khotbahnya enggak karuan toh. Pada waktu saya mau masuk ke gereja, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, jangan permalukan hamba-Mu. Langsung apa yang terjadi? Begitu saya disalami sama Pak Gembala, parah suatu Berarti Pak Gembala penuh dengan urapan Tuhan, ya. Jadi betul Bu, enggak usah takut. Jangan telepon Bu Gembala, Bu. Ya, imannya harus kuat. Nanti saya ajari bagaimana caranya iman supaya kuat. Mau? Ya. Jadi jangan Bu Gembala, tak Bu Gembala ngene. Yang ngono aku lah sing ganteni. Nah, ya kan? Bu Gembala bisa ya jadi WL ya. Bu Gembala, Pak Gembala harus bisa semua. Itu tugasnya Pak Gembala, Bu Gembala ya. Jadi jemaat di sini jangan meremehkan Pak Gembala, tidak boleh. Ya. Pak Gembala ini orang yang sudah diurapi Tuhan. Ingat Raja Daud menghormati Saul. Saul mau dibunuh sama Raja Daud. Bisa? Sangat bisa. Waktu itu kan lengah ya si Saul. Pasti kalian semuanya sudah tahu ceritanya. Tapi tidak dilakukan oleh Daud. Karena Daud mengerti Allahnya. Siapa yang sudah diberkati sama Tuhan, ya tidak boleh disentuh. Tidak boleh. Loh Pak, gembalanya menjengkelkan. No. Tidak ada gembala yang menjengkelkan. Ya, amin. Saya sudah keliling ke
desa-desa semuanya. Saya tanya, Pak, ada nggak jemaat yang tetet, tutut, ngerti ya? Yang aneh-aneh, oh banyak Pak di sini. Tapi ojo ngomong ngake-ngake ya Pak. Oh ya, mana Pak? Didoakan Pak. Iya. Tapi apa yang terjadi? Setelah saya khotbah di tempat itu saya bilang, saudara harus minta maaf sama Pak Gembalanya. Saudara harus minta begini-begini. Setelah itu selesai saya cerita sama Pak Gembala, wih firmanmu cocok ya. Benar Pak, memang ada Pak. Tapi di sini saya nggak mau itu ya. Saya lihat wajahnya ganteng-ganteng, cantik-cantik ya toh. Koko itu yang belakang itu merenungkan saya siang dan malam. Jangan ya kok, renungkan firman Tuhan aja ya. Tapi luar biasa ya. Mari kita buka di dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 9. Temanya lihat, ingin jadi gembala atau bapak yang baik harus mencintai Yesus. Itu bapaknya bapak kecil ya. Jadi kenapa saya harus ada dua, gembala dan bapak? Ini paket komplit, pakai telur ya. Kalau komplit pakai telur. Saya rangkum jadi satu. Kenapa? Orang laki-laki itu juga sebagai gembala di rumah. Amin. Sebagai imam. Harus ingat. Jangan di gereja ini, wah sudah aku selesai ya. Oh enggak, di rumah harus terus menyambung. Amin. Harus lakukan. Coba lihat ya. Saya bacakan di Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Perhatikan. Gembalakan domba-dombaku. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka itu? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Sudah dua ya. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal itu dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Tuhan. Sesudah mengatakan demikian itu, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ini cerita Petrus ini ya, sangat-sangat memilukan saudara. Perhatikan, Tuhan Yesus itu kalau menegur itu dengan kasih. Dia tidak pernah, Tuhan Yesus mengatakan dengan omongan yang jelek. Tidak pernah. Selalu pakai perumpamaan, selalu pakai kasih. Itu ciri khas seorang gembala yang baik. Gembala yang baik adalah memberikan kenyamanan bagi domba-dombanya, bagi jemaatnya. Harus. Dan gembala yang baik pasti mencintai Yesus. Amin. Kalau kalian mau jadi gembala di rumah atau gembala di keluarga kalian, seorang yang pemimpin, kalian harus cintai Yesus. Tidak ada yang lain. Kalau kalian cinta Yesus, kalian akan dibimbing. Apa itu? Mari kita melaku sedikit-sedikit ya, melangkah sedikit-sedikit. Lihat ya. Pertanyaan Tuhan Yesus sampai 3 kali. Ini mengandung fungsi apa? Penegasan legal menegaskan kembali panggilan sah Petrus dari Tuhan. Wow. Jadi Tuhan Yesus mau tahu, Petrus, benarkah engkau mengasihi aku? Banyak orang di dunia ini yang senantiasa mengatakan bahwa aku cinta Yesus. Ku cinta Yesus selamanya. Preketet kata gitu ya. Kenapa? Karena kehidupannya setiap harinya gosip. Siapa yang di sini suka gosip? Gosip bukan makanan ya. Buang itu gosip itu. Kalau diajak teman, si A itu begitu, si B segitu. Sorry ye, aku tidak mau mendengarkan. Tutup telinganya. Oke? Itu sangat bahaya. Gosip-gosip itu yang diaduk-aduk sehingga apa? Kalian akan masuk di dalam jerat iblis itu. Yang kedua, pemulihan kehormatan, memulihkan martabat Petrus di depan murid-murid yang lain.
Wah, Tuhan Yesus itu tidak mengecilkan Petrus. Walaupun dia waktu itu sudah pernah menyangkal 3 kali. Ya, tapi Tuhan Yesus tidak mau. Tuhan Yesus tetap menegur dengan kasih. Itulah gembala yang baik. Dan saya rasa Pak Gembala di sini juga begitu. Dari tampangnya aja nggak ada yang jelek ya, betul ya. Saya waktu tadi diterima Pak Gembala, tak lihat, wih, Pak Gembala ini sudah tahu. Auranya sudah tahu. Saya sudah merasakan. Begitu jabat tangan, terasa saya. Ada Roh Kudus di dalam Pak Gembala ini. Saya rasakan. Saya sudah dapat karunia untuk itu ya, saudara. Jadi saya itu bisa merasakan orang-orang yang, ini benar nggak ini di dalam Tuhan? Saya minta, ini benar nggak serius di dalam Tuhan nggak? Terkadang kalau saya lagi khotbah, tiba-tiba Roh Kudus bilang, di sana ada 1-2 orang yang masih punya kepatutan. Kemarin saya khotbah dan saya ngomong, semua pejamkan mata. Datang yang 2 itu ke sini. Datang ibu-ibu. Saya kaget. Loh, kok benar ya Tuhan? Tapi saya bilang, Bu, enggak usah malu. Bu, enggak usah merasa kamu itu, wah aku berdosa. Tidak. Di dalam Tuhan tidak ada kata-kata itu. Amin. Jangan mau ditipu iblis. Wah, itu saya enggak mau. Saya malu sama Pak Gembala. Rugi kalian. Amin. Kita harus belajar menjadi orang yang baik di mata Tuhan. Amin. Jangan di mata orang lain. Di mata orang lain keren, tapi di mata Tuhan tidak. Wah, itu bahaya. Yang ketiga, penetapan komitmen, meneguhkan komitmen Petrus untuk terus mengembalakan domba-dombanya. Tuhan Yesus tidak mempermalukan Petrus. Tidak ada. Di dalam kamusnya Tuhan Yesus memperlakukan manusia itu tidak ada. Ingat, wanita yang berdosa itu mau dilempari batu, betul? Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Siapa yang di sini yang tidak pernah berdosa? Lempar yang pertama. Sebenarnya yang lempar pertama siapa? Tuhan Yesus ya. Karena Tuhan Yesus gak pernah dosa ya. Tapi dia ngasih contoh. Tidak mau. Dia gembala yang baik. Dia tidak mau. Satu-satu. Ya toh? Satu-satu pada keluar. Yang tua-tua, imam-imam itu pada keluar semua. Habis itu, loh kok gak ada suaranya? Tuhan Yesus tahu mestinya ya. Terus tanya, Mbak, nah, ya zaman sekarang ya, Mbak, nang ndi ki wong kabeh. Mulai Tuhan. Loh, kok mulai? Gak jadi ngelemparin kamu? Enggak Tuhan. Loh, masa sih? Iya. Oh, loh Tuhan gak ngelempari aku? Enggak. No. Bagi Tuhan Yesus enggak ada itu namanya balas dendam. Yang ada balas budi. Di sini siapa yang namanya Budi? Jangan nanti budinya dibalas ya. Ada yang namanya Budi? Enggak ada ya. Puji Tuhan, nanti tak golekno ya cuma ada yang namanya Budi ya. Tak kirim ke sini ya Pak Gembala. Jadi kalau saya ngomong enak ya. Wah, ada Budi, ada Wati, ada gitu komplit ya. Nama Budi kuno, Pak. Iya ya. Awak dhewe lek wis ngomong kuno ya, Pak. Rambutnya putih ya. Betul ya. Rambut putih ini bukan saya sengaja untuk putih ya, dicat ya. Ini asli, Bos. Tapi saya nggak mau dicat untuk hitam. Wih. Kenapa? Karena lebay. Ibu ini berani nih. Nanti tak salami 3 kali ya, Bu ya. Karena lebay, jadi rambutnya biarkan begini saja. Keren ya. Kayak pendeta yang Singapura itu ya, yang terkenal. Tahu ya? Siapa namanya? Kong Hee ya. Terus ada lagi siapa? Banyak ya yang rambutnya putih ya. Ya, itu memang saya alami, saya nggak mau. Nggak mau tak tutupi dengan wajah yang kok wajahku mana biasanya. Berikutnya, Tuhan Yesus bertanya kepada Simon. Nama Simon natur manusia dengan pengertian Yesus membawa Petrus kembali ke titik awal identitasnya sebelum mengangkatnya kembali. Wah, ini legitimasi yang diberikan seorang Petrus dikasih sama Tuhan Yesus. Artinya apa? Tuhan Yesus tahu Petrus ini bakal gembala yang pertama kali. Amin. Gereja mula-mula itu Petrus yang menggembalakan. Dan hebatnya dia berkhotbah 3.000 orang bertobat. Saya berdoa jemaat ini pasti akan diberkati. Gereja ini akan penuh. Amin. Saya sudah ngomong sama Pak Gembala. Pak Gembala sebentar lagi gereja ini akan penuh. Amin. Dari mana Pak? Ya dari semuanya. Kemarin saya berkhotbah. Jemaatnya bisa mengerti Pak Gembalanya. Dia lihat satu-satu.
Terus habis itu bisik-bisik sama saya setelah saya turun. Setelah khotbah, Pak Artono, apa? Ada jemaatku yang baru 2. Loh, kok tahu? Iya, sebelah pojok sana. Saya tak ke sana ya, mampiri dia. Disalami. Ditanyai, kamu gereja mana? Oh, saya dulu pindah sini, gini. Kamu sudah tanya Pak Gembalanya sana kalau mau pindah? Sudah. Jadi dia tidak kasarannya mencuri jemaatnya, diiming-iming macam-macam untuk pindah. Ya, dan saya sudah tahu ceritanya gereja ini. Dikirim tadi sama Pak Gembala. Saya baca, wow, hebat gereja ini sejarahnya. Mantul. Yang setia dari Benowo siapa? Angkat tangan. Yang masih ada di sini. Wow. Wow. Bu, cari Tuhan ya, bukan cari gembala ya. Tapi saya yakin, karena gembalanya baik, ibu mau ke sini, betul? Yang tidak mau, ya nggak apa-apa. Doakan aja. Nanti akan Tuhan gerakan untuk datang ke sini. Amin. Ya, setia itu penting, Bu. Tuhan Yesus sudah mengajarkan kesetiaannya kepada Bapa. Perhatikan, Tuhan Yesus sempat ngomong, Tuhan kalau boleh cawan ini berlalu. Tapi dia ingat, saya harus memegang amanat agung Bapa. Jalan terus. Walaupun jauh dari Benowo. Bu, Tuhan selalu menyertai, amin. Ibu datang jauh-jauh dari sini, Tuhan catat, ibu namanya siapa? Lydia, Petrus. Lydia ya? Indira, ini jenenge cangele. Lebih Bu ya, Indira, ambil Petrus dicatat. Petrus kata Tuhan Yesus, catat tuh ya Indira ini. Hebat loh dari Benowo ke sini setia. Dicatat loh Bu. Nanti kalau ke surga ibu dapat mahkota. Amin. Yang setia-setia itu yang dapat mahkota. Terus jangan komplain. Saya kasih 3 ilustrasi ya. Ini pembantu. Ini majikan kaya. Ini pendeta. 3 mati, Pak. Bareng, Pak. Ditanya ngono. Ojo dipikir ya. Kok iso ngono ya? Kok dipikir aku ya repot ya. Jadi si pembantu ini meninggal, dipanggil si Petrus. Petrus sini. Si Bu 6 ini panggilannya 6 ya. Ya Tuhan. Coba cek rekodnya, dicek. Wih, hebat loh. Dia rajin di gereja Kristus Injil Jemaat Cana. Oh ya, mulai dari buka sampai sekarang, Pak. Dia melayani gini-gini. Oh ya, sini, katanya Tuhan Yesus. 6, kamu tak kasih rumah. Tuh rumahnya, tipe 900. Ada nggak tipe 900? Karena ya jenenge lebay ya Bu ya. Ya lebay ini kadang-kadang kelewatan, nggak apa-apa ya. Terus yang kedua, si majikan ini, pikirannya apa? Weh, aku bose kok ya. Kalau pembantunya dapat 900, ya minimal 3 kali ya. 2.700 atau piro ngono ya. Berapa saya? Kata gitu. Namanya bosnya ini siapa ya? Henok. Iki resikonya Pak Gembala ya. Ya wis gak apa-apa, gak lebih ya. Untung gak lebih. Henok, kata gitu. Nanti Bu, Henok yang ketiga Bu ya. Nanti Ibu ojo kesusu Bu. Kepingin kesusu aja deh. Oke. Namanya siapalah, saya nggak mau nanti tersinggung pas betul ya. Teman itu, ya, aku dapat pasti nih. Tipenya 2.700 gitu. Nah itu lihat, waduh, ini kok jahat ini. Kalau ke gereja, yang penting aku macak dhisik, sing ayu ngene. Telat nang gereja. Iya toh? Loh, sing guyu kok banter iku ono ya? Ono banter mana ya? Terus begitu, gak pernah senyum di gereja. Terus tenteng apa? Tas sing regane 0,5 M iku nenteng ngene, ditunjuk nang ngene. Ya sing murah dikempit ngene Bu ya. Ditunjuk ngene. Terus siapa ini? Kasih tipe 36 aja. Ngamuk. Ya toh? Loh, gak bisa Tuhan. Aku ini bosnya loh. Bosnya itu mesti harus gini. Gak bisa. Kamu tipenya 36. Dengan sedih dia mikir, aduh kok begini ya? Itu keadilan Tuhan. Ya, pendeta ini. Siapa Henok ya Bu ya? Plutak-plutuk gini toh. Aku pasti gede kan aku khotbah di mana-mana. Tuhan ngomong, knock knock. Ngono ya toh. Atau bye bye. Ngono. Kamu tidak layak menerima rumah ini. Loh, kenapa? Motivasimu melayani sudah berbeda. Oh ya, kamu nyemplungna persembahan, ya toh, dituker nih Indomaret. Coba ya antar Bu, Pak Gembala krungu lho Bu, sapal lho. Gak apa-apa guyu ya, bukan ibu kok. Terus baik itu, kamu melayani cuma cari nama. Kamu kepingin begini, kamu melayani mau bisnis apa? Lah terus Tuhan,
Aku dapat rumah berapa, ukuran berapa? Belum jadi rumahmu tapi kamu tak panggil. Terus bangunan dewe omahe. Lho lah apa bangun rumah di surga? Iya toh, tukangi sopo. Ya kan? Akhirnya Tuhan aku ndak bisa. Ya ndak bisa nanggone nanggone neraka wis, iya toh. Apakah seorang pendeta bisa masuk neraka? Sangat bisa. Ya, sangat bisa. Jangan main-main. Jangan mengira kalau sudah naik mimbar itu masuk surga semua. Tidak, saudara. Ada di dalam ayatnya. Saya tidak mengenal engkau. Tuhan, saya sudah bernubuat. Saya sudah menyembuhkan. Saya bisa begini-gini. Nyala, aku tidak mengenal engkau. Jangan sampai saudara, kalau di surga nanti terus akhirnya dibuang sama Tuhan. Ya, jadi nanti Tuhan itu akan kayak sidang kayak gini nih. Ya, ini ada Petrus, ada Elia, wis macam-macam wis. Udah lungo kabeh wis ngedeni yo. Ya wis ngono iku. Lebih baik saudara sekarang mulai setia sama Tuhan. Amin. Jauh enggak apa-apa. Datang sini. Roh Kudus sudah ada di sini dan saya merasakan. Wah, getarannya. Lihat tadi si lebay kalau muji Tuhan. Dahsyat ya. Allahku dahsyat, perkasa. Aku harus nginceng iringnya sungkan aku. Soalnya cek baru ya. Nanti kalau sudah sering kesini tak incengi siji-siji. Singkat dia tak tarik takon melok ngiring ini. Amin. Enggak, aku gak ngedeni kok ya. Kalau muji Tuhan spontan, sudah sukacita. Raja Daud luar biasa. Semenjak mulai kecil, dia itu muji Tuhan terus setiap hari, tidak ada kurangnya. Wow. Sehingga Tuhan tahu hatinya. Makanya kalau ada kesempatan di sini muji Tuhan, sudah keluarkan semuanya. Nanti capek, capek itu urusan buri. Oke. Kemarin saya khotbah di Blitar 2 kali. Pagi sore, wah saya antusias. Pulangnya saya setir sendiri. Pak Gembalanya ngomong gini, setelah sampai, kamu nggak capek ya? Enggak, karena Roh Kudus ada di dalam hatiku. Amin. Saya setiap hari diperbarui oleh Roh Kudus. Amin. Jangan mau kalah dengan kondisi tubuh ini. Kalau kalian sudah merasa kalah, nah iblis mulai masuk. Kita lanjutkan lagi. Tuhan Yesus bertanya dengan memakai nama Simon. Natur manusia dengan pengertian Yesus membawa Petrus kembali ke titik awal identitasnya sebelum mengangkatnya kembali. Tuhan Yesus menyadarkan Simon, dipanggil Simon. Supaya apa? Petrus akan ngomong gini, oh iya ya, aku dulu seorang yang berdosa. Aku dulu seorang ini. Dia baru sadar, gembala yang baik akan menegur dengan kasih. Diingatkan terus. Enggak, Petrus, kamu enggak, itu Tuhan Yesus enggak gitu. Saya yakin Pak Gembala di sini enggak akan cerewet ya. Yang cerewet yang lebay. Bu tak catat loh Bu, oleh permen loro loh Bu. Ya. Jadi kalian harus mengerti apa tujuan kalian itu untuk melayani Tuhan. Kenapa kalian harus datang di tempat ini? Tidak semua orang bisa seperti kalian. Amin. Ada yang sakit di rumah sakit. Ya, ada yang macam-macam lah. Inginnya rekreasi. Ini kan hari libur sekolah ya. Pasti harus gerejoin kok nomor loro nomor telu. Ingat, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Di mana kerajaan Allah itu? Di gereja ini. Amin. Amin. Gereja ini kerajaan Allah yang di dunia. Loh, kok bisa Pak Pendeta? Bisa. Di surga ada apa saudara? Hanya pujian, penyembahan dan firman Tuhan. Di tempat ini ada 3 enggak itu? Ada. Inilah kerajaan Allah yang sesungguhnya. Ingat doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Di mana itu? Di gereja. Jadi gereja ini adalah kerajaan Allah yang ada di dunia. Amin. Serta kebenaran. Kebenarannya apa? Firman Tuhan. Di sini yang diberitakan apa? Firman Tuhan, bukan yang lain. Amin. Jadi kalian sudah benar. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Itu yang di sini. Tidak ada di tempat lain. Diskotik, apa itu enggak ada. Ya, kalian ini orang-orang yang patut dikasih hadiah sama Tuhan. Amin. Patut dikasih mahkota sama Tuhan. Karena kalian setia. Jadi pelayanan pastoral bukan sekedar berkhotbah, tetapi membimbing, melindungi, memberi makan rohani, memulihkan, memahami tingkat kedewasaan iman. Ya, pelayanan pastoral adalah hati Yesus yang bekerja melalui kita. Perhatikan di sini. Tuhan Yesus melakukan 5 ini. Tuhan Yesus tidak mau mengajarkan sesuatu yang jahat. Itu gembala yang baik.
Kenapa? Karena Tuhan Yesus selalu memuliakan Bapaknya di surga. Dia tidak mau mencoreng sedikit pun. Kalau kalian ingin jadi gembala dan bapak yang baik di keluarga kalian, kalian harus meniru Tuhan Yesus. Amin. Jangan suka ngomel, bapak-bapak. Mana bapak-bapak? Wis pakai ya bapak ya. Ya, bapak-bapak menghormati istrinya. Jangan merasa, wah, saya enggak boleh. Ingat, pada waktu belum menikah, bapak bisa begitu? Enggak bisa kan? Kan belum ada pasangan. Ditegur sama Tuhan. Simon, diingatkan masa lalu. Jadi kalian harus ingat masa lalu. Dan sebenarnya istri itu luar biasa. Pendamping yang enggak ada duanya. Amin. Iyalah, mana ada? Coba jangan banding-banding ke. Wis kono ya lagune ya. Ya, wis delesep ya lagune ya. Itulah dunia. Dunia tidak ada yang abadi. Amin. Yang abadi hanya firman Tuhan. Semuanya akan lenyap. Semuanya akan lenyap. Bahasa roh semuanya itu akan lenyap. Ditulis di dalam Alkitab. Tapi firman Tuhan tidak akan pernah lenyap. Amin. Nanti di surga juga ada loh firman Tuhan itu, saudara. Nanti Musa akan baca. Kalau mau tanya Musa nanti. Ya. Nanti kalau mau tanya Elia, tanya Elia. Kenapa Elia menulis begitu? Kenapa siapa menulis? Tanya semuanya. Wah, keren. Saya tuh kepingin loh. Ya, serius. Nanti kalau di surga, saya mau belajar lagi sama mereka. Kenapa kok ada begini? Kenapa harus ada begitu? Tapi saya ngomong sama Tuhan. Tuhan, izinkan hambamu yang di dunia ini boleh mengerti apa kehendakmu. Tuhan singkapkan. Jadi setiap minggu, setiap hari saya itu bikin tema khotbah, saudara. Saya tadi udah cerita sama Pak Gembala. Jadi kalau saya diutus, langsung saya berangkat. Oke, siap. Karena temanya siap. Langsung saya kirim ya Pak Gembala ya. Tapi saya berdoa, untuk jemaat ini apa yang Tuhan mau? Oh, yang ini. Nanti sore saya khotbah lagi di Perak. Untuk Perak apa? Untuk Ngawi apa? Untuk Kediri apa? Untuk Blitar apa? Saya sudah kasih plot. Ya. Dan Tuhan begitu indahnya memberikan tema yang cocok. Dan saya yakin gereja ini pasti akan penuh. Amin. Saya sudah bernubuat di tempat ini. Saya yakin nggak lama gereja ini akan penuh. Ingat ya, saudara harus jadi penginjil-penginjil Tuhan. Harus. Kalau saudara menerima cuman, aku aja deh, saya nggak mau peduli sama orang, nggak boleh. Ya. Jadi kalau ada orang tanya, apa benar keselamatan itu hanya didapat orang Kristen? Jawabannya cuma satu, tidak. Loh, kok tidak? Iya. Semua orang boleh menerima keselamatan, ya. Dilanjutkan. Semua orang bisa menerima surga itu. Asal percaya Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan itu sama orang-orang itu. Wih, enak ya, orang Kristen itu eksklusif ya. Nah, kalau sudah berkata begitu, boleh masuk ya. Saya setiap hari penginjilan pribadi. Saya naik Grab, saya akan khotbah isi Grab. Kalau saya ketemu apa, saya kasih nasi, ya. Tukang sampah saya tanyain, Pak, boleh ngomong sebentar, Pak? Boleh apa gini? Bapak badannya nggak enak ya? Iya, kok tahu? Iya, wajahnya gini. Saya doakan boleh ya, Pak? Oh iya, saya doakan. Terus dia tanya, caranya begitu, simple. Kasih hikmat sama Tuhan. Loh, Pak, siapa itu Yesus? Dia tanya gitu. Iya, tukang sampah, tukang parkir. Oh, Yesus itu Tuhan yang benar, Pak. Saya mulai pelan-pelan. Loh, masa sih Pak? Iya. Saya mulai penginjilan pribadi. Pelan. Setelah itu dia baru mengerti. Oh iya, saya boleh percaya sama Yesus. Oh, boleh banget. Bapak punya nomor handphone. Wih, ya tukang sampah semuanya sudah punya handphone sekarang ya. Enak ya. Sekarang itu sebenarnya penginjilan pribadi itu enak loh saudara. Semua fasilitas ada. Saya minta nomornya. Saya nggak sungkan. Makanya kalau saudara mau nginjili seseorang, nggak usah tanggung-tanggung. Oh, aku nggak bisa ngomong, Pak. Loh, siapa yang di sini nggak bisa ngomong? Coba angkat tangan. Oh, ISKB ya. Itu alasan yang klasik ya. Musa gagapan, tapi dipilih sama Tuhan. Ya, Musa itu seorang yang nggak bisa ngomong, nggak pandai bicara, tapi dipilih sama Tuhan. Kalian mau dipilih sama Tuhan? Lakukan itu. Ya, tetangga, saudara, penginjil pribadi. Wes, tak ajak ke gereja sini aja. Aku izin, wes teko ae. Siapa di sini yang baru bertobat? Coba, udah ada ya? Semuanya gitu ya. Saya sering mendapatkan di gereja-gereja itu
baru bertobat. Saya tantang, siapa yang baru bertobat, yang belum baptis? Mereka angkat tangan. Serius Bu? Iya, saya doakan. Saya bilang, Bu mau dibaptis Bu? Mau Pak, tapi gereja sini ini lama kalau baptis gak ada tempatnya. Konsultasi sama si Pak Gembala. Ibu di daerah mana gini-gini? Saya boleh mencarikan tempat yang layak untuk dibaptis. Saya yang mulai bekerja. Oh ini. Oh ada situ. Oke, baptis dia. Ya, rumah teman saya, teman kuliah saya, itu rumahnya dijadikan tempat baptis. Dia punya kolam renang kecil, ya dia renang, tapi dipakai untuk baptis. Gereja-gereja siapapun boleh pakai itu. Di Malang tapi bukan di Surabaya. Tapi enggak apa-apa. Pak Pendeta kalau di sini, kalau mau baptis di Malang enggak apa-apa, langsung dijai makan babi nanti. Soalnya tempat baptisnya sampingnya restoran babi, ojek sencimping, enak pol. Loh kok luwe Pak aku Pak, ngomong babi langsung luwe. Ya, jadi itu luar biasa loh, kolam renang dijadikan tempat baptis. Wow, keren ya, itu melayani yang ini. Lihat, Petrus itu sebenarnya apa? Kalau di mata manusia, nggak layak sudah. Ya, sudah menyangkal 3 kali. Hah, aku kalau sudah disakiti 3 kali, no reckon. Ya, tapi Petrus itu dilayakkan sama Tuhan. Petrus kuat, Petrus setia. Tapi karena Petrus mengenal dia sepenuhnya dan tetap mengasihinya, walaupun Petrus pernah gagal, di mana dia menyangkal iman kepada Tuhan Yesus sampai 3 kali. Dia runtuh oleh kelemahan sendiri. Tapi Tuhan Yesus angkat dia kembali. Percayakan. Sehingga dia menjadi pertama seorang gembala. Wow. Di dalam sejarah yang ditulis Petrus, ya, bukan gembala yang lain. Kenapa? Karena dia tahu siapa Allahnya, siapa gembala yang sesungguhnya. Yesus. Dia meniru apa yang Yesus lakukan. Sehingga Petrus boleh sukses. Kalian harus begitu. Ya, jangan mau diomongin sama iblis. Oh kamu gak bisa. Lebay ada di sini. Saya cerita sebentar. Waktu lebay sudah jadi begini. Ini prosesnya panjang, kali lebar, kali tinggi. Volume, kayak ya. Sekolah dulu gitu, panjang kali lebar kali tinggi, volume atau isi ya. Nah, setiap ada pendeta yang khotbah, ada bisikan dari belakang tuh, lebay, kamu gak kepingin tak naik mimbar itu? Tak toleh, tak pikir ono wong sing anu. Berikutnya, lebay, kamu gak kepingin tak naik ke mimbar itu? Terus saya agak sedikit nih, Tuhan, ini benar tak suaramu? Kalau iya, tunjukkan jalanku. Kalau iya, cepatkan, aku mau melayani engkau. Aku nangis, aduh Tuhan, suara itu kok begitu kuat. Singkat cerita, lebih sekolah. Di STT ya. S2. Tahun depan saya sudah lulus. Saya tidak peduli masternya, tapi ilmunya, wow keren. Jadi saya mengerti bahwa Yesus itu ajaib. Kalau kamu sekolah, teologi, di sini yang mau sekolah silakan, nanti kontak saya. Saya ajak ke STT Yestoya ini. Kenapa? Di situ kalian akan diajari. Yang sudah lulus S1 bisa langsung S2 ya. Bisa langsung S2 teologi ya. Jadi di situ diajari benar-benar bahwa kitab Kejadian sampai Wahyu ini Tuhan Yesus yang berbicara. Yang mengatur ini Tuhan Yesus. 40 pengarang 1500 tahun jedanya dan mereka bisa nyambung. Dulu enggak ada halo WA, enggak ada, tapi dia bisa nyambung. Karena itu pewahyuan dari Tuhan. Itu yang ajaib. Ada buku kayak gitu? Enggak ada. Saya ini pengarang, suka ngarang buku, tapi enggak ada buku seajaib Alkitab. Amin. Firman Tuhan itu iya dan amin. Firman Tuhan itu hidup. Karena Tuhan Yesus katakan, aku ini adalah firman yang hidup. Jadi jangan sembarangan baca firman Tuhan. Siapa yang di sini suka baca firman Tuhan? Setiap hari. Oh ibu ini, Bu, tak kayak saya sak dos saya mari Bu ya permainnya ya. Ibu ini angkat tangan terus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak ya Pak ya yang baca firman Tuhan setiap hari. Ya, pembaca firman Tuhan setiap hari bukan tugasnya Pak Gembala sama Bu Gembala, bukan. Kita semua harus baca, puji Tuhan, diadakan mesbah keluarga. Disitulah kalian akan mendapatkan bagaimana Tuhan akan berbicara di keluarga kalian. Amin. Lakukan. Jadi segala sesuatu yang engkau lakukan sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus, kalian akan diberkati. Dan gereja ini akan full. Amin. Doakan terus, Tuhan,
Gereja ini Tuhan, kami rindu bisa full semuanya. Gembalanya Tuhan Kau berkati, pemain musiknya semuanya. Siapa yang suka berdoa untuk itu? Coba angkat tangan. Saya setiap kali, setiap saya berkhotbah di tempat A, tempat B, tempat C, saya catat. Saya catat gembalanya satu-satu. Jadi kalau saya doa syafaat tak sebutin. Nanti Pak Gembala ini masuk sudah listnya saya. Wih, keren ya. Lebih buaya ya. Iya. Tak catat Ibu Gembala, Pak Gembala berkati. Juga pemain musik walaupun nggak kenal. Wah, Mas ini hebat ini yang main. Dahsyat ini. Tadi kan waktu sebelum mulai ya. Kecepatan. Nah, saya soalnya pemain musik juga ya. Saya main trompet, saudara. Sama main ini. Tahu? Perkusi. Oh, kono perkusi ya, tak main ya. Nah, singkat cerita, hebat ini pemain musik ini. Dia mengerti notnya. Kita juga harus mengerti notnya Tuhan itu bagaimana. Lewat apa? Lewat firman Tuhan. Tuhan itu berbicara lewat firman. Kalau kalian cuma seminggu sekali mendengarkan firman, kurang boleh. Makan aja 3 kali sehari. Amin. Ya. Loh, terus saya membaca firman Tuhan, ya apa Pak? 1 pasal, 2 pasal sehari. No problem, dibaca aja. Saya sudah menghabiskan firman Tuhan itu 5 loh, Bos. Bolak-balik. Joyoboyo, Wonokromo, bolak-balik ya. Warawiri ya, mobil itu ya. Sudah 5 kali loh. 5 kali. Apakah menemukan sesuatu yang baru? Baru setiap hari. Itu yang dijanjikan Tuhan. Dan baru terus. Wow, indah banget. Jadi saya semakin kuat. Saya kepingin khotbah di sini tentang IPK. Iman, pengharapan, dan kasih. Itu indeks prestasi kumulatif. Betul ya? Kalau orang kuliah. Itu harus berapa? 4 sempurna, summa cum laude. Nanti saya ajarin untuk itu. Jadi kita harus punya IPK tuh. Iman, pengharapan, dan kasih. Kalau kalian sudah mendapat 4, perkataan kalian akan positif. Apa yang kalian masalahkan semuanya bisa diselesaikan. Karena IPK Anda 4. Nanti ya Pak Gembala ya, kesempatan berikutnya. Nah, kegagalan bukan akhir panggilan. Artinya dosa itu bisa diampuni. Pegang. Ya, pegang janji Tuhan. Dosa bisa diampuni, jangan mau ditipu sama iblis. Ya, dosa bisa diampuni. Contohnya apa? Banyak sekali. Bangsa Israel sampai detik ini masih sebagai umat pilihan Allah. Artinya apa? Dosanya bangsa Israel masih banyak yang gak percaya sama Yesus. Amin. Tapi nama itu tidak dicabut sama Tuhan. Gak ada. Tetap bangsa umat pilihan Allah. Walaupun mencekno, bebah, sok-sokan, merasa dirinya sebagai bangsa yang dipilih, merasa pintar. No reckon ya. Jangan sekali-kali mengutuk bangsa Israel. Ya, saya ingatkan. Kenapa? Firman Tuhan katakan, siapa yang mengutuk bangsa yang aku pilih, engkau akan dikutuk. Jadi biar no, wis perang-perang no ya. Gak usah urus ono di sini aja. Amin. Saya kalau ditanya bagaimana bangsa Israel, saya nggak mau berdebat saya. Nggak mau, ngapain? Itu urusannya tuh Tuhan. Yang kedua, kegagalan bisa dipulihkan. Petrus bisa dipulihkan. Luka bisa menjadi tempat pelayanan. Wih. Ya, jadi luka-luka itu bisa jadi tempat pelayanan. Kalau kalian dilukai seseorang, layani, jangan dibalas. Amin. Layani dia. Nah, itu baru kalian jempol di mata Tuhan. Semua itu akan diubahkan dan menjadi paling lembut dan manis karena pernah merasakan malu, penyesalan dan akan punya belas kasih. Ya, Petrus itu sudah malu, sudah begini, sehingga dia pelayanannya lebih baik lagi. Jadi kalau kalian mempunyai masalah, aminin. Aduh, minta syukur Tuhan, masalahku ini membuat aku lebih mantap dalam Tuhan. Jangan merengek-rengek ya, tidak boleh. Dulu saya tidak mengenal untuk itu. Setelah saya belajar, setelah saya kuliah, setelah saya melayani, baru oh iya, masalah ini adalah membuat saya lebih dewasa rohani. Amin. Parameter utama untuk menjadi gembala yang baik dan benar, apakah engkau mengasihi aku, mencintai Tuhan Yesus? Mengasihi atau mencintai Tuhan Yesus seperti apa? Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia.
Wow, janjinya Tuhan Yesus spektakuler. Ya, kalau kalian mengasihi Yesus sepenuhnya, tidak boleh 99,9. Terus 0,1 ini siapa? Melebihi Tuhan Yesus. Tidak boleh, saudara. Ya, ingat, Yesus hanya satu-satunya yang patut kita sembah. Yesus satu-satunya Tuhan yang patut kita kasih. Yesus satu-satunya Tuhan yang patut kita tiru. Kita contoh teladannya. Amin. Mau ya, bersama lebih mau ya. Saya sebenarnya tadi itu sudah menyiapkan mau kasih permen, Pak. Iya, permennya itu kolagen. Cuma tak golek kok hilang. Ketinggalan ya. Nah, yang bisa jawab itu biasanya tak kasih permen, Pak. Berarti saya hutang 1, 2, 3, 4, 5. Nanti saya akan datang sini tak kasih. Aku ingat siapa yang tadi jawab itu. Tak kasih permen. Ya, supaya ingat sama firman Tuhan. Lebih diinget-inget ya, tapi nggak apa-apa ya. Cuma sekedar aja. Nah, perhatikan di sini. Kunci utama bisa menjadi gembala atau bapak yang baik dan benar, pelaku firman Tuhan. Tidak bisa ditawar. Dan untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang benar, maka diperlukan memahami firman secara benar, yakni seturut yang Kristus mau, yang ajarkan sebagai teladan. Dan ingat ya, harus lewat pertolongan Roh Kudus. Amin. Gereja di sini sudah merasakan Roh Kudus ada. Bahasa roh, siapa yang di sini belum mendapatkan bahasa roh? Oh, semuanya sudah ya? Oh, puji Tuhan. Pakai itu. Karena bahasa roh adalah bahasa yang tidak kita pikirkan, yang tidak kita inginkan, tiba-tiba roh itu akan menjawab. Siapa yang pernah merasakan, tiba-tiba aku dikirimi rujak, pecel, soto, apa, ya toh? Itu Tuhan tahu. Gunakan bahasa roh itu. Amin. Supaya apa? Segala sesuatu yang kita nggak tahu, yang Tuhan mau, itu dikasih. Itu bahasa roh fungsinya. Salah satunya begitu. Yang kedua, orang yang bisa bahasa roh itu akan diingatkan sama Tuhan. Dengar-dengaran. Seperti saya itu ya. Saya dengar-dengaran, ada yang ngomong, kamu nggak kepinta naik mimbar, si lebay, kan gitu ya. Terus saya lagi nyetir mobil. Ini kisah nyata. Tiba-tiba Tuhan belokkan, mau masuk tol itu loh. Bisa dibelokkan ke kanan. Loh, aku ke kanan. Kenapa ini? Terus begitu, kamu ke sana dulu. Oh ya, saya ke sana dulu. Ada kayak saya ngomongin. Begitu selesai, saya harus ke sana. Saya kan bergerak di bidang chemical ya, jadi ke customer itu. Setelah itu saya masuk lagi ke tol. Apa yang terjadi, saudara? Tabrakan beruntun. Tabrakan beruntun. Setelah masuk itu, wow Tuhan, kalau saya tadi terus, saya dicepit sama ada 7 mobil yang tabrakan beruntun di satelit. Terus saya ngomong, aduh Tuhan, Engkau luar biasa. Bisa dibelok sendiri. Loh, aku kan mau ke sini. Otakku langsung, kamu harus ke sana. Ada apa ini Tuhan? Udah masuk mau tol itu kan saya bisa belok gini ya, saya putar itu. Saya tiba-tiba muter, saudara. Kalau saya masuk, ya sudah. Makanya orang yang mempunyai kuasa Roh Kudus, dia akan diluputkan dari segala masalah. Amin. Dan orang yang punya Roh Kudus, dia akan dimampukan. Amin. Apapun dimampukan sama Roh Kudus. Yang kedua, bersandar pada kasih dan kuasa Bapa. Ingat bahwa kita di dunia ini sudah terpapar oleh figur Bapa yang enggak benar ya. Ya, karena dosa itu. Dan juga banyak orang-orang yang bertindak salah. Niru. Bro, saya dulu begitu loh. Kalau kumpul bapak-bapak ngopi itu hati-hati ya bapak-bapak ya. Ya, saya pesan ya. Hati-hati kumpul sama orang-orang yang tanda kutip tidak benar di mata Tuhan ya. Bukan saya menyalahkan dia, enggak. Tapi perhatikan. Bro, ya apa bro? Cerita toh bapak-bapak yang ngopi kan cerita toh. Iya bojoku ngene. Wes, antemen ae wis bojomu iku. Ana sing ngono ya kadang-kadang. Wes ngene. Nah, itu jangan sampai terjadi. Ingat ya, jangan mau bersandar pada kasih Yesus. Jangan mau dengar-dengaran orang-orang kayak gitu itu. Aduh, sudahlah, lupakan. Saya semenjak putuskan untuk ikut Tuhan dan serius, teman-teman yang kayak gitu semuanya menjauh sama saya. Puji Tuhan, temanku sekarang ganti yang baru. Ya, seperti Pak Gembala jadi temanku sekarang. Ya Pak Gembala ya, kita bisa WA-WAan. Pak, lagi nganggur, iya. Pak Gembala lagi posisi di mana? Di sini. Serius Pak? Iya.
wis tak parani Pak, yuk ngopi yuk. Nah kan enak ya, ngobrol, sharing. Terus Pak jemaat-jemaat gitu, si lebay. Weh, ya yuk, Bu mau kemana gini? Yuk, kopi ya. Nah beli kopi, enak kan? Jangan mau berteman sama orang-orang itu. Kenapa? Kebiasaan yang baik ya, itu yang buruk itu akan merusak kebiasaan yang baik ya. Jangan bergaul dengan orang-orang itu, kebiasaanmu yang baik itu akan dirusak. Loh, iman saya kuat Pak. Jangan. Sudah, jangan sampai banyak temanku yang jatuh gara-gara begitu, sepele. Wih, aku kuat kok Pak. Gak isah. Ya, firman Tuhan sudah tulis. Berarti saya menjauhi. Tidak, tetap berteman tapi harus waspadalah. Ada ya iklannya itu ya. Di dalam Yohanes 14 ayat 7 sampai 9. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Nah, iya kan? Jadi kalau orang bertanya, di mana Bapak itu? Kata Tuhan Yesus, ya di dalam aku. Kalau kalian sudah mengenal Yesus di dalam firman-Nya, sudahlah, jangan mikir lagi, wow, benar enggak Tuhan Yesus ada? Benar enggak Bapak? Jangan sampai kayak gitu ya. Yang kedua, kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Filipus itu tidak mengerti apa yang dimaksud dengan Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus itu bersama dengan Bapa, Tritunggal. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ini menjadi satu kesatuan. Ini bahasa teologi. Ya, kalau saya sekolah, ini bahasa teologi. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Loh, Tuhanmu tiga? Tidak. Tuhan kita satu, Tritunggal, satu dalam kesatuan. Ada temanya nanti itu. Bisa saya sebarkan lagi di sini. Kalau kalian ditanyai, loh Tuhanmu tiga? Tidak, Tuhanku satu. Tritunggal itu adalah bahasa teologi yang tinggi banget. Orang bisa memahami kalau dia punya iman. Amin. Kalau orang tidak punya iman, dia tidak akan mengerti. Tidak akan mengerti, selalu berontak. Ya sudah, dia tidak dipilih oleh Tuhan. Amin. Dia tidak dipanggil oleh Tuhan. Yang dipanggil, sudah, terimalah. Apa yang Tuhan ajarkan. Pada mulanya, ya toh, Tuhan menciptakan ini disebut Bapa. Ya, Tuhan mau ngasih nama apa? Aku adalah aku. YHWH. Aku adalah aku. Di dalam kitab Kejadian. Iya kan? Dah, terus muncul Bapa. Setelah itu, dan sebagainya. Hanya Tuhan Yesus saja yang mau dipanggil Bapak. Ada Tuhan yang lain mau dipanggil Bapak? Enggak ada. Iya kan? Hanya Yesus. Kenapa? Karena Yesus tahu kita butuh seorang figur Bapak yang benar. Amin. Hanya Yesus Bapak yang benar. Amin. Makanya Tuhan Yesus kasih contoh. Ini loh. Nah, gembala mengikuti. Gembala di sini sudah mengikuti. Loh, kok tahu? Si lebay tahu. Saya lihat sejarahnya tadi saya baca. Wah, gembala ini luar biasa loh saudara. Dari persekutuan menjadi gereja jauh di Benowo, terus kontraknya sini nggak diperanu, cari lagi tempat dan sebagainya, dapat di tempat sini. Doakan, kalian pasti akan punya tempat yang permanen, amin. Dan milik jemaat semuanya, amin. Itu yang harus kita pegang. Nggak ada yang mustahil. Tadi saya cerita, saya di daerah Kediri. Tahu ya Kediri ya? Kandangan. Siapa yang pernah ke Kandangan? Oh enggak ada ya, nanti tak ajak ya. Kandangan itu di daerah gunung, tinggi gitu ya. Di bawah itu orang Islam kebanyakan. Di tengah itu orang Hindu, naik atas lagi orang Kristen. Loh, kok bisa gitu ya? Jadi saya tanya ke gembalanya, 60% Pak, 60-70% di daerah yang atas ini semuanya Kristen. Wah gak percaya aku. Jalan aku, datang pagi-pagi saya lihat, wih rumahnya pada subuh itu nyetel lagu rohani loh saudara. Ada salib, ada tulisan, wih keren ya. Dan jemaahnya berapa saudara? 300. Di gunung itu 300. Saya tanya Pak Gembala, bagaimana caranya? Saya ajari jemaat untuk penginjilan pribadi. Ajak teman, ajak saudara. Wih keren. Ya, akhirnya gereja ini full 300. Saya, wah masa sih saya hitung kursinya. Oh ya 300 ya. Dan waktu saya khotbah saya merinding, Roh Kudus ada. Wah nyanyinya gini semua. Wih, ibu-ibu walaupun tua. Saya di Ngawi, umur 98 tahun, saudara.
Setia di gereja itu 98 tahun. Sama kembarannya, bukan kembarannya, adiknya ya. Itu umurnya 86 tahun. Setia, maaf ya, khususnya itu jadi muka. Ditaruh di muka. 3 kali dia mau mati, enggak mati-mati. Setia ke gereja itu. Singkat cerita, saya tanya sama Pak Gembala, Pak, tadi kesini naik apa? Naik sepeda motor, Pak Hartono. Nah terus digonceng dua-dua. Hah? Tua-tua itu pakai sewet digonceng pinggiran ini. Loh Pak, kalau ceblok ya apa Pak? Enggak, ada Tuhan Yesus. Iya, tapi umur 98 sampai 86. Saya nangis sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya perbuat untuk gereja di sini? Tuhan kasih hikmat. Lebay, kiriman sepeda motor, sing mburi ini dimodifikasi loh, sing ana loro tempat duduk. Iya, tahu ya? Apa itu namanya? Kayak anunya golf itu loh. Sepeda motor, oh ya di sini kalau main golf ya, aku juga nggak main golf kok. Nggak ngerti ya, cuma di TV itu. Nah, itu tiba-tiba Tuhan gerakan untuk beli itu. Wah. Loh, serius tak Tuhan? Iya. Tuku no, ojo ngomong tok kayak Tuhan. Tak belikan saudara. Ya, aku nggak mau nyebut nominalnya, nggak usah ya, nggak enak. Saya belikan, saya kirim ke sana. Nangis Gembala sama Bu Gembala. Pak Hartono, kamu baru sekali di sini kok sudah belikan transportasi ini. Kenapa kamu kok percaya sama jemaat di sini? Bukan Bu, saya disuruh Tuhan. Ya apa yang disuruh Tuhan? Tak kirim Pak Gembala. Langsung hari Minggu itu dipakai di video. Tak kau belajar toh. Gembala itu goncengi jemaatnya. Mah gitu, anak-anak sekolah minggu yang dulunya malas karena jauh toh. Kalau di desa kan jaraknya jauh-jauh. Sekolah minggu jadi full. Kenapa? Hari kili yo seneng yo. Terus tamu, Pak Gembala itu ditutup ya Pak, kan tak beli sing itu nih tutupannya loh supaya hujan apa dan sebagainya. Bayar mana? Iya bayar mana? Tak pikir sak paket enggak ternyata. Ya wis bayar naik terus gak apa-apa wis. Wis niat yo, hajar terus. Apa yang terjadi saudara? Tuhan gak pernah hutang. Amin. Begitu saya memberi, Tuhan kasih 2 kali dari nilai itu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wow. Kalau saya nggak ngasih Pak Gembala, saya nggak dapat berkat. Amin. Kalian harus belajar untuk itu. Kalau kalian nggak pernah memberi, jangan harap kalian akan diberi sama Tuhan. Itu hukumnya Tuhan. Loh Pak, berarti aku so nagih sama Tuhan. Loh, bukan gitu caranya. Kalau kamu sudah digerakkan, sudah kasih aja, nggak usah mikir. Seperti tadi ya ceritanya ya. Ijik tuker duit dulu nanggone Indomaret ya toh. Ya so 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 ngono itu. Kalau ada sekarang saya Pak memberkati gereja-gereja itu, saya semakin diberkati. Amin.